Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang HTML atau yang memiliki kepanjangan Hypertext Markup Language. Mungkin pada video kali ini saya tidak langsung menunjukkan cara pengimplementasiannya. Saya hanya memberikan materi untuk pengenalan terlebih dahulu. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar, kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu HTML. HTML merupakan kepanjangan dari Hypertext Markup Language, yang berarti HTML bukanlah bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web, yang artinya itu digunakan untuk memberi petunjuk kepada perambanan web tentang bagaimana menampilkan sebuah konten. HTML bekerja dengan cara menandai teks dan elemen-elemen lainnya dalam sebuah dokumen menggunakan tag-tag yang ditempatkan di antara tanda kurung sudut. Contohnya pada tag P ini, ada tanda kurung sudut seperti ini, lalu disertai huruf P. Ini digunakan untuk menandai awal dan akhir sebuah paragraf. Selanjutnya, ada H1 hingga H6 untuk menandai judul dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Maksudnya dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda itu dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, ada tag IMG atau yang disebut tag image. Ini untuk menampilkan sebuah gambar. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Siapa sih penemu HTML itu? Mungkin banyak teman-teman yang udah tahu terlebih dahulu ya. Di sini saya akan membahas ulang. Penemu HTML ialah Tim Berners-Lee, adalah seorang fisikawan komputer yang bekerja di CERN, yang merupakan organisasi Eropa untuk penelitian nuklir, di sebuah laboratorium penelitian nuklir di Jenewa, Swiss. Pada awal 1980-an, Berners-Lee tertarik dengan konsep hypertext, sebuah sistem yang memungkinkan dokumen terhubung satu sama lain melalui tautan, membentuk jaringan informasi yang terorganisir. Pada saat itu, hypertext umumnya hanya digunakan dalam lingkup akademis dan juga militer. Oke, di sini kita akan membahas pentingnya HTML. HTML merupakan fondasi dari setiap halaman web di internet. Tanpa HTML, web tidak akan dapat terbentuk dan tampil seperti yang kita kenal seperti ini. Dengan memahami HTML, seorang dapat membuat halaman web yang berfungsi dengan baik, dapat diakses oleh berbagai perangkat dan terstruktur dengan baik untuk memudahkan navigasi pengguna. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang HTML sangat penting bagi siapapun yang tertarik dalam pengembangan web. Oke, di sini lewat ya, maaf, kita akan membahas tentang struktur dasar HTML. Yang pertama ada tag. Tag adalah elemen dasar HTML yang digunakan untuk menandai awal dan akhir suatu elemen. Tag biasanya ditulis di dalam tanda kurung sudut seperti ini. Contohnya yang seperti tadi saya bilang sebelumnya, tag P merupakan tag untuk menandai awal dari paragraf, sedangkan untuk mengakhirinya tinggal ditambahkan slash saja di dalam sudut kurung itu. Ini adalah contoh tag untuk menandai akhir dari paragraf. Yang kedua, ada elemen. Elemen dari HTML terdiri dari tag beserta konten di dalamnya. Sebagai contoh, jika menggunakan tag P, maka teks yang ditulis di dalam merupakan konten dari elemen tersebut. Elemen dapat berupa teks, gambar, hyperlink, atau elemen lainnya. Yang ketiga, ada atribut untuk memberikan informasi tambahan tentang elemen HTML dan biasa terletak di dalam tag. Misalkan atribut src ada pada tag image, digunakan untuk menentukan lokasi ataupun URL gambar yang ingin ditampilkan. Atribut biasanya ditampilkan dalam pasangan nama, nilai, dan terletak di dalam tanda kurung kotak setelah nama tag. Berikut adalah struktur dasar HTML yang perlu diketahui. Yang pertama di sini ada HTML. Ini untuk awal dari program. Selanjutnya di sini ada slash HTML untuk menandai akhir. Selanjutnya ada tag head, di mana di sini berisi informasi seperti tag meta. Tag meta ini untuk memberikan informasi tambahan seperti pengkodean karakter ataupun viewport. Selanjutnya ada tag title untuk menentukan judul program. Oke, selanjutnya di sini ada tag body, di mana tag body ini berisikan konten untuk ditampilkan nantinya di halaman web. Di dalam tag body terdapat H1 yaitu heading,
seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Selanjutnya ada tag P, yaitu paragraf. Sama yang tadi sudah dijelaskan, tag image juga. Di sini ada image src. Src ini digunakan untuk mengambil gambar dari folder yang ada. Misalkan nanti ada folder gambar gitu, gambar / nama gambarnya apa. Selanjutnya ada ahref ini untuk hyperlink, yang nantinya untuk melakukan link baik itu pindah halaman ataupun lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, masih banyak yang bertanya, apakah HTML merupakan case sensitif? HTML tidak bersifat case sensitif sama sekali. Artinya pengguna huruf kapital ataupun huruf kecil tidak mempengaruhi cara HTML diinterpretasikan oleh browser. Ini berarti bahwa Anda dapat menulis tag HTML, atribut, dan nilai dalam huruf besar, huruf kecil, maupun campuran keduanya tanpa mempengaruhi hasil tampilan pada browser. Misalnya, di sini ada tag HTML dalam huruf kecil, lalu dalam huruf besar, dan dalam huruf campuran. Akan dianggap sama oleh browser dan akan diinterpretasikan sebagai tag awal untuk elemen HTML. Begitu juga dengan atribut dan nilai dalam tag HTML seperti P Allegiance Center ataupun P Allegiance Center dalam huruf besar akan dianggap sama. Meskipun HTML tidak bersifat case sensitif, ada baiknya untuk tetap konsisten dalam gaya penulisan. Untuk memudahkan pembaca dan pemeliharaan kode, bahwa pengembang web memiliki untuk mengikuti konvensi tertentu seperti menulis semua tag dalam huruf kecil untuk menjaga konsistensi dan kerapihan dalam kode mereka. Di sini saya menyatakan referensi HTML, yaitu ada di MDN Web Doc atau merupakan situs web dari Mozilla Developer Network yang menyediakan referensi lengkap tentang tag HTML. Anda dapat menentukan informasi terperinci tentang setiap tag HTML, termasuk deskripsi atribut yang tersedia dan contoh penggunaannya. Berikut ini adalah link yang kalian bisa akses. Selanjutnya, ada juga di Web3School. Siapa sih yang saat ini tidak tahu tentang Web3School? Web3School merupakan sumber daya pembelajaran web paling populer yang menyediakan tutorial dan referensi tentang berbagai teknologi web, termasuk HTML. Halaman ini memberikan daftar lengkap tag HTML beserta contoh penggunaannya. Ini kalian bisa akses di link berikut. Oke, mungkin sekian dari materi yang saya berikan. Untuk mengimplementasikan materi ini mungkin akan ada di video-video selanjutnya yang saya buat. Oke, terima kasih telah menonton videonya dan sampai jumpa kembali.